Lalu ia menggenggam tangan gadis itu erat-erat. Tentu aku tidak melupakan kejadian semalam. Perasaanku padamu tulus seperti bulan yang bersinar. Kalau saja aku tidak pingsan semalam, aku pasti akan membawamu pulang. Mendengar itu, hati Kaisar Hantu berbunga-bunga. Ia pun tersenyum polos dan ceria. Melihat wajah gadis yang polos dan menggemaskan, wajah Fang Ning pun langsung memerah. Ia merasa hatinya bergetar. Setelah menenangkan pikirannya, Fang Ning pun bertanya bagaimana dia tahu alamat rumahnya. Padahal jarak dari makam putri ke sini setidaknya 20 km. Dia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba terbang tinggi ke udara, mengambang di atas dan menatap Fang Ning. Kemudian dengan cepat menerjang ke arah tubuh Fang Ning. Fang Ning secara refleks merentangkan kedua tangan. Namun Kaisar Hantu langsung menembus masuk ke dalam dadanya. Saat Fang Ning masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi, dan bertanya kemana perginya Kaisar Hantu, tiba-tiba dia muncul dari dalam dada Fang Ning. Dalam teriakan kaget Fang Ning, Kaisar Hantu terpental keluar, dan jatuh keras ke lantai. Tampilannya benar-benar konyol dan imut. Tak lama kemudian ia duduk sambil memegangi kepalanya seolah tak terjadi apa-apa. Aku sangka, suatu hari aku akan berpikir, bahwa seorang hantu wanita bisa sangat menggemaskan. Gaun pengantin zaman kuno ini sepertinya terlalu panjang. Baru saja berdiri sebentar, dia langsung tersandung pakaiannya lagi. Fang Ning pun penasaran dan bertanya, kamu pasti kesulitan berjalan dengan pakaian petani seperti itu, kan? Kaisar Hantu mengedipkan matanya, seolah memahami apa yang dia katakan. Lalu dia mulai membentuk mudra dengan satu tangan dan merapal mantra. Tubuhnya langsung diselimuti cahaya hijau. Fang Ning sangat bersemangat. Apa ini yang disebut ilmu sihir legendaris? Namun sedetik kemudian, dia muncul tanpa sehelai benang pun di depan Fang Ning. Hidung Fang Ning langsung mengeluarkan darah. Aku bilang ganti baju, bukan buka semua bajumu. Fang Ning buru-buru mengambil bajunya dan menyuruh dia memakainya. Dengan wajah memerah, dia membalikkan badan. Kenapa hantu ini terlihat begitu polos dan bodoh? Setelah mendengar bahwa dia sudah selesai berganti pakaian, barulah Fang Ning berani menoleh. Melihat kemeja ukuran besar miliknya, ternyata agak ketat di tubuh gadis itu. Fang Ning buru-buru mengancingkan kancing pertama untuknya. Gadis itu berdiri terpaku dengan ekspresi bingung. Dia merasa pakaiannya agak terlalu ketat. Saat itu, Fang Ning bertanya kemana dia akan pergi setelah ini. Apa kamu benar-benar menganggapku sebagai suamimu? Gadis itu mengangguk dengan semangat. Kemanapun suamiku pergi, aku akan ikut. Apapun yang suamiku suruh, akan aku lakukan. Melihat sisi imutnya yang seperti itu, wajah Fang Ning semakin merah. Hantu wanita yang tertidur ribuan tahun di makam putri, ternyata polos seperti selembar kertas putih. Setelah berpikir sejenak, Fang Ning juga tak punya ide lebih baik. Akhirnya dia memutuskan untuk membiarkan Jiang Li membiasakan diri dengan kehidupan di sini. Jiang Li menatap penasaran kebayangan dirinya di cermin. Saat itu Fang Ning bertanya, apa yang aku katakan, akan kamu lakukan, benarkah? Jiang Li tersenyum manis dan menjawab, ya, suamiku. Kalau begitu, hal pertama yang akan kuajarkan padamu adalah... Wajah Jiang Li memerah saat menatap benda yang dikeluarkannya. Fang Ning menunjuk ke sikat gigi. Kalau kamu tinggal di sini, kamu harus sikat gigi pagi dan malam. Lalu dia langsung memberi contoh cara memencet pasta gigi, dan bagaimana menggosok gigi dari atas ke bawah. Terakhir berkumur dengan air lalu meludahkannya. Siapa sangka detik berikutnya Jiang Li langsung menggigit sikat gigi di tangan Fang Ning. Apa gosok giginya begini? Akhirnya, dengan bantuan Fang Ning, dia berhasil belajar menyikat gigi. Barulah saat itu Fang Ning menyadari bahwa dia memakai sikat giginya sendiri. Bukankah ini seperti ciuman tidak langsung? Jiang Li pun mendekat ke wajah Fang Ning sambil berkumur. Lalu berkumur di depan cermin dengan suara berkecipak. Kemudian dengan luwes meludahkannya. Jiang Li menatap Fang Ning dengan bangga. Suamiku, begini cara sikat gigi, kan? Fang Ning terlihat tenang di luar. Tapi hatinya benar-benar tersentuh oleh adegan yang begitu menggemaskan ini. Kali ini kamu lulus ujian. Tapi jangan pakai sikat gigiku lagi, ya, karena kamu tinggal di sini. Nanti aku belikan satu set baru untukmu. Jiang Li mengedipkan mata sambil tersenyum dan berkata, terima kasih, suamiku, sudah merepotkanmu. Saat itu Fang Ning mengajukan pertanyaan yang membuatnya penasaran. Kenapa kamu begitu yakin aku adalah suamimu? Jiang Li menundukkan kepala. Sepertinya aku tidak bisa mengingat apapun. Yang kuingat hanya kamu adalah suamiku. Kalau aku mencoba mengingat lebih jauh, kepalaku jadi sangat sakit. Sepertinya aku sedang mencari sesuatu yang sangat penting. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Mungkin itu adalah tusuk rambutku. Fang Ning pun tenggelam dalam pikirannya. Jadi dia mendekatiku karena sedang mencari sesuatu. Ya, aku tidak tahu apakah ikut campur urusan ini akan membawa untung atau celaka. Lalu Fang Ning menyuruh Jiang Li kembali ke kamar dulu. Aku ke toilet dulu. Nanti aku menyusul. Orang bilang hantu ada karena mereka memiliki obsesi. Apa yang dia lupakan itu adalah obsesinya. Saat dia bersiap untuk menurunkan celananya, dia menyadari sesuatu yang aneh. Ternyata Jiang Li belum pergi. Dia malah jongkok di samping. Penasaran melihat gerakan tangan Fang Ning. Fang Ning langsung merasa sangat canggung. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Li pun menjawab dengan santai. Tentu saja menunggu suamiku pergi bersama. Situasinya sangat canggung saat itu.
Fang Ning langsung menendang Jiang Li keluar, lalu mengunci rapat pintu kamar mandi.